Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus mengasihimu. Yesus Kristus firman Allah yang jadi manusia. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Puji Tuhan, maju ke gerakan bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita baca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan kita ada kajian bersama-sama di channel Pendeta Raymond Mantik ya. Kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bangkit murid-murid Tuhan yang percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Saya mendorong setiap murid-murid Tuhan untuk bertekun dalam kebenaran firman Tuhan, mulai dari hal sederhana, yaitu membaca Alkitab. Ya, maju ke gerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Mari kita bangkit murid-murid Tuhan yang membaca Alkitab. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi dalam kajian kita dalam kegerakan DLKP ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Allah yang menjadi manusia, yang awal dan akhir, penebus kami, yang memeteraikan kami dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau, kami percaya firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan urapan baru. Penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus. Dan beri kami karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan kebenaran surgawi bagi kami. Hati kami siap bagaikan tanah yang subur, tanah yang gembur, yang siap ditaburi benih kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan kami tidak mengizinkan kuasa iblis, kerajaan kegelapan datang mencuri benih kerajaan Allah, datang merampas benih kerajaan Allah. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, berbuah 60 kali lipat, 30 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keangkuhan hati, kesombongan, hati yang tidak percaya, hati yang bebal, hati yang menolak kebenaran Injil Kerajaan Allah, menolak Yesus Kristus. Kami taklukkan di bawah kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya menyapa semua sahabat-sahabat yang senang dalam kajian Alkitab. Ya, juga buat sahabat-sahabat Muslim yang pingin tahu apa sih isi Injil, isi Alkitab. Selamat datang ya. Kita belajar bersama-sama. Soal keyakinan itu pribadi kita masing-masing ya. Puji Tuhan, kita akan mengkaji Injil Matius pasal 23 dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Buka hati saudara, mari kita belajar bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita. Mari kita persiapkan hati kita ya. Saya akan membacakannya bagi kita. Dan mari kita menyimaknya bersama-sama, kita belajar bersama-sama ya. Salam kenal buat sahabat-sahabat yang lain. Silakan saudara taruhkan nama saudara di live chat, biar kita semakin saling kenal satu sama lain. Pasal 23 mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
Tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat 13 ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minuman, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka
sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu di sebelah luar, kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular berludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu, lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel orang benar itu sampai kepada Zakaria anak Berekhia yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Shalom, shalom buat Mince Seben. Ya, juga buat Octavia M dan Nur Said ya. Assalamualaikum buat saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati kamu. Nah, kita akan mengkaji Matius pasal 23 ini. Kalau kita melihat latar belakang ya, konteks sejarah dari Matius pasal 23 ini, Yesus sudah ada di minggu-minggu terakhir ya, sebelum penyalibannya. Jadi Yesus ada di Yerusalem. Yesus ada di Yerusalem ya untuk terakhir kalinya sebelum penyaliban. Nah, perikop ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus di Bait Suci, di mana dia dengan tegas mengecam kemunafikan orang-orang agamawi ya. Kemunafikan religius ya, orang-orang yang kelihatan aktif dalam beragama tapi hati mereka jauh dari Allah. Nah, tujuan Yesus mengecam perilaku orang-orang Farisi ya, bukan cuma mengecam perilaku orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi juga mau mengajarkan kepada murid-muridnya dan orang banyak tentang pentingnya kehidupan rohani yang murni dan tidak munafik, saudara-saudara. Waspada, karena ini spirit ya, sifat, saudara-saudara. Bukan agamanya, tapi agamawi, saudara-saudara. Orang agamawi. Nah, saudara-saudara ya, mari kita melihat di ayat 1 sampai ayat 12.
Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, kalau engkau melihat ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi mengajar, dengarkanlah ajaran, dengarkanlah firman. Dengarkanlah firman yang mereka sampaikan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di sini Tuhan Yesus katakan ahli Taurat dan orang Farisi duduk di kursi Musa. Mereka memiliki otoritas untuk mengajarkan hukum Taurat. Ya, mereka punya legalitas. Ya, mereka punya otoritas untuk menyampaikan kebenaran perjanjian lama, ya, Alkitab. Tapi Yesus katakan jangan turuti apa yang mereka lakukan, karena mereka mengajarkan tapi tidak melakukan. Ya, mereka mengajarkan tapi tidak melakukan, saudara-saudara, ya. Di sini dikatakan, ya, di ayat 3, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Kita harus waspada dengan orang-orang yang munafik. Ya, waspada, ini ajaran Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam, saudara, ya, mari kita baca bersama kembali pasal 23 ini secara seksama. Saya mohon izin dulu sebentar, saya mau ke toilet sebentar, ya. Nanti kita akan sambung kembali. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat kesabarannya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Buat Aris BMG, Tuhan Yesus mengasihimu, sahabatku. Tampilan saya karena saya cinta Indonesia, cinta budaya Indonesia. Ya, karena orang yang memakai songkok adalah orang Indonesia, orang Nusantara. Ya, tidak menjadi hak paten dari satu golongan tertentu. Karena banyak sahabat-sahabat saya di Jawa juga di gereja mereka pakai songkok, ya. Oke, kita lanjut, ya. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus memberi ciri-ciri orang yang munafik. Ya, shalom buat sahabat Nurul Airin, ya. God bless you. Di sini mereka memberi beban yang berat
tetapi tidak mau membantu, saudara-saudara ya. Yang dikatakan di sini ya, mereka mengikat beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ya, artinya mereka kasih ajaran ya. Kasih ajaran-ajaran tapi mereka tidak melakukan ajaran itu. Dan mereka mengharapkan orang untuk melakukannya. Sama seperti contoh misalnya, saya perintahkan, ayo kita baca Alkitab sekian-sekian. Ya, tapi saya nggak baca Alkitab. Ya, itu kira-kira roh agamawi, saudara. Ya, saya melihat tokoh-tokoh agama, saudara, terjebak ya. Kalau sekarang ini kan orang tokoh agama itu sesuatu yang sangat istimewa ya. Dan dalam status atau predikat mereka sebagai tokoh agama, ada oknum-oknum tertentu menyalahgunakannya. Ya, mereka menyalahgunakan posisi mereka sebagai tokoh agama. Wah, itu ngeri sekali. Nah, saudara ya, orang yang munafik itu kelihatan di sini. Mereka melakukan semua pekerjaan mereka dengan maksud supaya dilihat orang. Ya, supaya apa? Dilihat orang. Doanya harus di muka-muka jalan. Supaya kelihatan orang paling baik ya gitu kan. Kalau masuk gereja, kalau di kampung-kampung itu ya, Alkitabnya harus ditenteng begitu. Dan jalan kelihatan ya. Ya, orang suka pakai jubah dan duduk di depan semua ya. Jadi mencari pujian, penghormatan manusia. Berambisi untuk duduk di tempat terhormat. Ya, semua orang punya kecenderungan seperti itu, saudara. Waspada. Kalau kita menjadi murid-murid Tuhan, Tuhan mengharapkan kita menjadi orang yang rendah hati. Ya, makanya Yesus katakan jangan memanggil orang dengan gelar rabi, bapa atau guru. Ya, karena hanya Allah saja yang layak untuk dihormati sedemikian rupa. Nah, kita melihat di sini Tuhan Yesus katakan, barang siapa menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang Yesus mau untuk murid-murid Tuhan agar belajar kerendahan hati, sama seperti Yesus, mengosongkan diri. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah ilahi adanya. Dia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia. Bukan cuma sekedar menjadi manusia, dia lahir dari keluarga sederhana, keluarga apa adanya. Bukan cuma lahir dari keluarga apa adanya, dia rela mati di atas kayu salib. Ya, karena orang yang mati di atas kayu salib dikatakan terkutuk. Dia rela memikul kutuk kita supaya apa? Kita boleh beroleh kehidupan. Ya, jadi kita orang Kristen, Yesus Kristus sudah membuktikan kerendahan hatinya dengan apa, saudara? Mengosongkan dirinya menjadi manusia, bahkan mati di atas kayu salib, menebus kita dari segala dosa, membenarkan kita, sehingga kita yang percaya kepadanya beroleh keselamatan yang kekal. Ya, jadi Yesus mengecam orang-orang Farisi dan memberi pengajaran kepada murid-murid Tuhan agar agar merendahkan diri dan tunduk hanya kepada satu pemimpin saja, yaitu Mesias. Ya, makanya di sini dikatakan janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Ya, yaitu Mesias. Wah, luar biasa. Dahsyat Tuhan Yesus ya. Nah, kita lanjut di ayat 13 sampai 36.
di sini Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan 7 celaka. Ya, hardikan Tuhan Yesus. 7 celaka, saudara-saudara. Nah, mari kita akan melihat satu persatu ketujuh celaka ini ya. Kalau kita lihat ya, ini apakah kebetulan saja 7 celaka ya? Karena bagi orang Yahudi angka 7 itu angka sempurna. Jadi 7 celaka ini benar-benar ya sangat krusial ya, sangat itu sekalian konsekuensi dari orang munafik itu sangat membinasakan, saudara-saudara. Nah, kita lihat yang pertama, saudara ya. Tuhan Yesus katakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu sorga, pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Ya, jadi orang-orang agamawi menghalangi orang lain masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa, saudara ya? Makanya orang agamawi itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Agama tidak dapat membuat orang masuk dalam kerajaan Allah. Ya, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan surga dan menghalangi orang lain masuk. Dengan apa, saudara? Ya, menyesatkan, saudara. Kenapa? Mereka mengajarkan tapi mereka tidak melakukan. Nah, ini juga peringatan ya buat kita pengkhotbah, pengajar-pengajar saya seperti saya ini. Waduh Tuhan, ini menusuk di hati. Ya, jangan kita berkhotbah sesuatu yang kita tidak hidupi. Jangan kita berkhotbah mengajar sesuatu yang kita tidak praktekkan, yang kita tidak lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Pemimpin rohani yang sejati membawa orang kepada Allah, bukan menjauhkan mereka. Ya, kenapa saudara ini ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ya menutup pintu-pintu kerajaan surga? Karena apa? Semakin melakukan hukum Taurat, saudara, hidup di dalamnya dan tidak melakukannya, semakin terjerumus di dalam lingkaran setan. Ya, karena hukum Taurat itu kalau engkau gagal satu, maka engkau akan gagal semuanya. Nah, celaka yang kedua, saudara ya, di sini di ayat yang ke-15, saudara-saudara ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oh, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa, saudara ya. Jadi mereka itu apa ya? Yahudi mentobatkan orang masuk agama. Ya, setelah masuk agama, ternyata dia tidak masuk dalam kerajaan Allah, tapi ujung-ujungnya neraka. Ya, itulah spirit agamawi, saudara. Ya, mereka berusaha memenangkan pengikut, tetapi kemudian merusak mereka dengan ajaran yang salah. Ya, termasuk di dalam gereja. Menjadi satu anggota gereja tidak jadi jaminan buat saudara masuk dalam kerajaan Allah. Ya, anggota gereja, Anda bagus bergereja, harus, tapi itu bukan jaminan. Yang menjadi jaminan Anda mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Anda mengalami apa yang namanya pertobatan. Anda mengalami apa yang namanya lahir baru. Itu yang menjadi jaminan. Jadi Anda boleh beragama seumur hidupmu, tapi ya Anda tidak masuk dalam kerajaan Allah. Wah, ini krusial sekali ya, saudara-saudara.
Ya. Jadi ada ajaran-ajaran yang bukan ajaran Tuhan Yesus. Nah, ini orang-orang agamawi, Tuhan Yesus bilang, percuma kalian beribadah, hatimu menjauh dari Allah. Percuma engkau beribadah karena ajaran-ajaran yang diajarkan adalah ajaran-ajaran manusia. Tradisi-tradisi agamawi, aturan-aturan agamawi yang bukan difirmankan, yang bukan diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Celaka yang ketiga kita melihat di ayat 16 sampai dengan ayat 22 ya. Ayat 16 dan ayat 22 itu kemunafikan dalam bersumpah. Ya, mereka membuat aturan yang memutarbalikkan makna sumpah dan menyembunyikan motivasi mereka yang materialistis. Ya, ketika agama menjadi komoditas, agama menjadi bisnis, saudara ya. Sekarang ini ada fenomena yang sudah bukan rahasia lagi ya. Orang-orang mengatakan bisnis Yesus. Ya, bisnis Yesus. Apa itu maksudnya bisnis Yesus? Menjalankan gereja dari segi bisnisnya. Bukan dari segi panggilan. Panggilan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini celaka bagi orang-orang agamawi. Di ayat 23 dan ayat 24 ya, celaka yang keempat di sana dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi ada semanis dan cintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Nah, di sini luar biasa ya. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, mereka terjebak dalam legalitas, dalam aturan-aturan. Ya, harus patuhi, harus hari Sabat dan sebagainya. Tapi mereka mengabaikan belas kasihan. Ya, waktu ada orang sakit di hari Sabat yang membutuhkan pertolongan karena hari Sabat, mereka tidak dapat melakukannya. Makanya Yesus mengatakan, manusia ada untuk hari Sabat atau hari Sabat untuk manusia. Ya, harusnya aturan-aturan agamawi itu untuk manusia. Tapi yang terjadi sebaliknya, manusia jadi untuk aturan-aturan agamawi. Nah, di sini kita melihat ya, mereka menuntut persembahan-persembahan, tapi belas kasihan, keadilan dan kasih tidak dijalankan. Nah, di sini Yesus mengajarkan hal penting ya. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Ya. Yang satu yang harus dilakukan itu apa? Persepuluhan, 1/10. Jadi Yesus mengajarkan persepuluhan harus dilakukan. Tapi kasih, keadilan dan kesetiaan jangan diabaikan. Jadi harus ada balancing antara upacara ya, liturgi ibadah, aturan dalam persembahan dan kasih, kesetiaan dan keadilan ya, kasih, belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Puji Tuhan. Terima kasih Benyamin Ben yang sudah menabur bintang, memberi apresiasi. Tuhan Yesus balas berkat. Jadi di sini ya, bagi kita yang sempat kemarin dibombardir dengan isu-isu persepuluhan, apakah Yesus mengajarkan persepuluhan? Kalau kita melihat ya, orang-orang yang disembuhkan oleh Yesus,
orang-orang yang mengalami kesembuhan, Yesus katakan pergilah dan berilah persembahan yang diajarkan oleh Musa. Jadi Yesus mengajarkan memberi persembahan, makanya gereja mempraktekkan membawa persembahan, termasuk persepuluhan. Karena di sini Yesus katakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang harus dilakukan yaitu persepuluhan. Tapi harus balance, kasih, keadilan, ya, belas kasihan dan kesetiaan harus jalan bersama-sama. Ya, Sinta Utami, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Terima kasih juga buat Ibu Mikeme yang sudah menabur bintang. Tuhan Yesus balas berkat, ya, yang sudah memberi apresiasi. Jadi celakalah orang agamawi yang cuma mengutamakan aturan-aturan, persepuluhan, persembahan dan sebagainya, tapi tidak peduli dengan manusianya. Ini teguran keras buat kita di gereja, ya. Kalau kita di gereja, saudara, terlalu bingung dengan terlalu gimana dengan aturan-aturan gereja, saudara, sementara manusianya diterlantarkan, ya. Sementara orang-orangnya tidak dipedulikan. Kira-kira seperti itu, ya. Karena apa? Aturan. Ya, Mahatma Gandhi hampir saja menjadi Kristen, ya. Tapi waktu Mahatma Gandhi mau masuk gereja, ya, waktu itu gereja Eropa, ya, gereja Inggris, saudara, di India, dia tidak diizinkan masuk karena kalau masuk gereja harus pakai sepatu. Dia tidak pakai sepatu, akhirnya dia tidak diizinkan masuk, saudara-saudara. Makanya Mahatma Gandhi bilang, ya, Mahatma Gandhi bilang apa? Aku cinta Yesusmu, tapi tidak dengan gereja. Ini apa, ya? Bahayanya mengkristal spirit agamawi dalam gereja. Kalau kita hanya mengutamakan aturan-aturan, tradisi-tradisi, ya. Aturan-aturan atau tradisi-tradisi tanpa memperhatikan belas kasihan, keadilan dan kesetiaan. Ya, Sabta Raungku, God bless you, ya. Tuhan Yesus memberkati engkau. Ya. Ya, semoga Sinta Utami kasih bintang, ya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, ya. Yang berikut, saudara, di ayat 25 sampai 26, ya. Di sana dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Ya, kemurnian hati yang sungguh yang Tuhan mau. Orang agamawi kemurniannya tampilan luar, saudara. Ya, bajunya, jubahnya, berwibawa sekali, saudara. Tapi nggak tahu, ya, di hatinya. Ada orang, saudara, dengan jubah agamanya, saudara. Saya melihat ada viral itu, ya, dengan jubah agamanya, tapi banyak perempuan yang yang dijadikan korban buat dia. Ngeri, ya. Dengan jubah agamawi, karena orang sangat hormati, orang sangat kagum dia sebagai tokoh agama. Tapi dengan jubah agamawinya, saudara, banyak perempuan jadi korban. Ya, untung bukan pendeta, ya. Kalau ada pendeta kayak gitu, wah, sudah dieksekusi langsung oleh jemaat. Ya. Ya, itu luar biasa, saudara. Nah, orang-orang, saudara, ya, murninya cuma tampilan luar.
pakai baju bagus. Saya pernah jumpa orang-orang seperti ini ya. Ke gereja terus. Oh, rajin kelihatannya, kelihatan setia dan sebagainya. Tapi di hatinya ya masih ada kebencian, masih ada kemarahan. Melayani di gereja iya, melayani. Tapi di hatinya saudara belum benar-benar dipulihkan. Ya. Di sini ya, mereka membersihkan bagian luar cawan tetapi membiarkan bagian dalamnya penuh ketamakan. Penuh dengan hawa nafsu. Penuh dengan kedagingan. Tapi tampilan luar ya orang agamawi. Sembayang, puasa, sholat jalan terus. Tapi bohong juga jalan terus saudara. Kalau kita orang Pentakosta, bahasa rohnya udah kemana-mana, kalah sama malaikat kalah. Tapi dustanya juga jalan terus. Nah, itu orang yang seperti Tuhan Yesus bilang ya, sebelah luarnya mengkilat cawannya, tapi dalamnya tidak dibersihkan. Ngeri, jangan sampai kita seperti itu ya. Nah saudara, kita lihat di ayat 27 dan 28. Di sana dikatakan ya, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, hai orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang, berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Haleluya. Glory Yesus. Ya. Orang-orang agamawi itu bagaikan kubur dilabur putih. Dalamnya penuh tulang belulang. Di luar tampak indah, tampak saleh, muka innocent, tak bersalah, tapi di dalamnya penuh kematian dan kenajisan, penuh dengan kejahatan. Ya, apalagi sekarang ini saudara ya, di era kita agama bisa dipolitisasi saudara. Agama bisa ditunggangi oleh berbagai macam kepentingan. Nah ini Tuhan Yesus sudah menghardik jauh-jauh hari saudara, untuk jangan jadi seperti itu ya. Kalau kita murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, jangan seperti orang-orang agamawi. Ya, makanya Yesus tidak membawa agama, saudara ya. Yesus membawa pemerintahan. Dan dalam pemerintahan untuk kita mengalami kuasa dan kasih Tuhan, itu namanya koneksi. Anda harus terkoneksi dengan Allah, dengan Yesus. Yesus sudah memulihkan hubungan. Nah, ini benar sekali ya. Dalam dunia praktis, saudara, apa yang membuat orang berhasil? Kira-kira kepintaran, status sosial. Ya memang ini faktor-faktor penting ya. Ya, tapi ada faktor lain saudara, yang kebanyakan terjadi, yang kita sebut dengan orang dalam ya, atau ada koneksi. Kita tidak bisa pungkiri ya, Anda bisa bekerja di tempat yang bagus karena ada koneksi. Anda bisa dipromosikan ya, selain saudara barangkali punya skill, punya keahlian atau punya pencapaian, tapi juga ada koneksi. Ya, dalam pemerintahan juga seperti itu. Itu tak terelakkan di dunia kita. Ya. Dan ini yang benar dalam kerajaan Allah. Kita terkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak akan mudah jatuh dengan apa yang disebut dengan kemunafikan orang agamawi. Ya, makanya orang-orang agamawi itu paling gregetan. Kalau lihat khotbah kayak gini, gregetan orang agamawi itu kayak cacing kepenasan. Ya sama seperti waktu Yesus berkhotbah, orang Farisi, orang Saduki, orang ahli-ahli Taurat tuh gregetan saudara. Itu spirit agamawi masih ada sampai sekarang. Dia bisa merasuk siapa saja. Ya, nggak bilang agama luar,
agama Kristen juga boleh. Jadi orang-orang Kristen bisa ada orang Kristen yang disebut, saya menyebutnya Kristen frozen ya. Kristen yang membeku. Karena apa? Terbelenggu dengan spirit agamawi. Luarnya bagus. Wah, tampilan jubah-jubahnya keren sekali. Sangat berwibawa. Tapi hubungan gelap jalan terus. Ada nggak kayak gitu? Ada. Fakta. Ya. Jadi ada pendeta-pendeta yang punya simpanan juga ada tuh. Pendeta-pendeta seperti itu. Pelayan khusus yang punya affair itu ada. Jadi mari kita bertobat. Ya. Firman Tuhan memang pedas saat ini ya. Kalau Anda murid Tuhan, anak Tuhan, Anda orang Kristen, hidup dengan spirit murid. Selalu mau belajar, selalu mau diajar, selalu mau dibaharui. Itu spirit murid. Kalau spirit agamawi, oh saya sudah tahu, merasa paling benar. Nah, itu orang agamawi sudah. Mari ya. Luar biasa saudara. Yang celaka yang ketujuh di ayat 29 sampai 36. Ya, di sana celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Ya. Yesus mengatakan dengan kamu membangun makam nabi-nabi itu, ya secara tidak langsung kamu sudah berkata bahwa kamu menolak pesan nabi itu. Karena apa? Orang-orang tua membunuh nabi-nabi itu. Ya, Yesus memperingatkan celakanya orang-orang agamawi yang tidak mau mendengar kebenaran, yang menolak firman Allah. Siapakah yang paling menolak ajaran Yesus? Terima kasih Nurul Airin. Siapakah yang menolak ajaran Yesus? Orang pasar, para pezina, para pemungut pajak, bea cukai, penagih pajak, nelayan-nelayan, enggak. Orang biasa tidak menolak ajaran Yesus. Justru yang menolak itu imam-imam, orang Farisi, orang Saduki, itu yang menolak ajaran Yesus. Makanya kita sebagai murid-murid Tuhan, hati yang mau terbuka, hati yang mau selalu diajar, hati yang mau selalu belajar, itulah yang Tuhan Yesus mau dalam hidup kita. Ya, jangan menjadi orang agamawi. Ya, memang kita orang Kristen di Indonesia, kita dimasukkan dalam agama Kristen. Tapi paradigma kita bukan paradigma agama. Ya, makanya orang Kristen itu nggak ada yang ngotot-ngototan bela agama. Wah, kita harus bela agama. Agamanya Yesus. Nggak pernah ada orang Kristen gitu. Ya, karena orang Kristen tahu Yesus tidak bawa agama. Yesus bawa pemerintahan kerajaan Allah. Dan dalam pemerintahan kerajaan Allah, yang terutama itu hubungan. Ya, Yesus sudah memulihkan hubungan kita dengan Bapa yang terpisah karena dosa. Sudah dipulihkan. Ya, jadi kalau kita punya hubungan, ya istilahnya dalam kerajaan surga kita punya orang dalam. Haleluya ya. Kita punya apa? Orang dalam. Orang dalam kita siapa? Yesus. Yesus pembela kita. Ya, Yesus pengantara kita. Yesus pemimpin kita. Dia orang dalam kita dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah dimeteraikan dengan darah Yesus, kita milik kepunyaannya. Nama kita sudah tertulis dalam catatan sipil kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Ya, makanya kita orang Kristen, kita tidak fanatik agama. Jangan saudara fanatik agama atau fanatik golongan. Oh, golongan saya paling hebat, paling benar. Ya, itu salah satu karakteristik ajaran sesat itu merasa paling benar. Saudara-saudara ya. Tapi yang Tuhan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Itu dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Amin. Ya, jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, ya, walaupun agama Kristen disebut agama di Indonesia, tapi kita menyadari yang Yesus bawa bukan agama. Yang Yesus bawa adalah kerajaan Allah. Pemerintahan kerajaan Allah. Karena itu yang hilang dari manusia. Manusia tidak kehilangan agama. Yang manusia hilang adalah kerajaan Allah. Kerajaan surga. Yang hilang di Taman Eden waktu Firdaus ditarik. Ya, Taman Eden diangkat, saudara. Yang hilang adalah perwakilan kerajaan Allah yang ada pada manusia, pada Adam dan Hawa, sehingga mereka harus hidup dalam tanah yang terkutuk. Mereka harus bekerja keras dan semuanya. Ya, makanya manusia itu berusaha cari jalan. Buatlah agama-agama. Agama ada sebagai cara manusia untuk mencari jalan memulihkan hubungan dengan Allah. Tapi Allah tahu bahwa manusia tidak sanggup membuat jalan. Makanya Allah sendiri yang buat jalan. Dia menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Ya, hanya orang-orang agamawi yang menolak itu. Orang-orang agamawi. Makanya Yesus, kita lihat ya di ayat 37 sampai 39, saudara. Ya. Ayat 37 sampai 39 di sana ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Aku rindu mengumpulkan anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya. Tetapi kamu tidak mau. Jadi Yesus menangisi Yerusalem di mana dia sudah datang sebagai Mesias, dia sudah datang sebagai penebus, tetapi kebanyakan orang Israel menolak dan paling banyak menolak adalah orang agamawi. Orang merasa diri paling benar. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan ya, buat Muslim Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Damai bagimu buat saudaraku Muslim Hadi. Saudara tidak tahu kekristenan dan saudara tidak kenal Rasul Paulus ya. Di dalam Alkitab rasul itu ada banyak. Paulus itu cuma salah satu rasul. Itu pun dia saksi terakhir kebangkitan Kristus. Meskipun dia menulis 13 surat, itu suratnya pendek-pendek dibanding dengan tulisan Lukas ya. Murid Yesus Lukas itu menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul itu hampir setengah perjanjian baru. Ya, dan Paulus juga bukan pemimpin gereja. Paulus itu cuma salah satu rasul pemberita Injil. Yang menjadi pemimpin gereja itu Yakobus, pemimpin di Yerusalem, ya. Petrus, pemimpin di Antioquia, dan ya dia lanjut sampai di Roma. Seperti itu ya. Jadi Muslim Hadi, kamu belum tahu apa-apa tentang kekristenan. Kalau kamu mau belajar, baca Alkitab dong. Biar fair ya, biar tidak asumsi. Oke ya, puji Tuhan. Puji Tuhan ya, terima kasih Ibu Mikeme ya. Keselamatan itu hanya dengan menerima Yesus Kristus sebagai putra tunggal Allah. Ya. Kita menerima gratis, saudara. Kita menerima grace. Bahasa Inggrisnya bilang grace. Bahasa Indonesianya bilang gratis. Sesuatu yang kita terima dengan cuma-cuma. Ya. Tapi kita harus merawatnya. Saya berulang kali kasih ilustrasi. Kalau saudara dapat rumah baru gratis. Kira-kira rumah saudara senang gak kalau saudara dapat? Pasti senang. Tinggal setahun, 2 tahun, 3 tahun, rawat nggak rumahnya? Rawat. Ya, rumah itu harus dirawat.
begitu juga dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus merawatnya. Jadi kenapa orang Kristen harus beribadah? Harus berdoa, bersekutu di gereja, berdoa Jumat, puasa dan sebagainya. Bukan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan. Jadi kita harus menjaga keselamatan yang ada. Seperti itu. Beda sama seperti ya teman-teman dari seberang. Teman-teman dari seberang itu berpuasa, beribadah, bersedekah dengan segenap kekuatan supaya diselamatkan. Beda spiritnya. Ya, jadi kita diselamatkan oleh anugerah, oleh kasih karunia, oleh kemurahan, oleh rahmat Allah. Kita menerimanya dengan iman. Nah, rahmat Tuhan ada buktinya. Apa buktinya? Yesus itulah buktinya. Dia jadi manusia. Dia mati di atas kayu salib. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu bukti rahmat Allah. Makanya Yesus rahmat bagi semua umat. Haleluya. Amin ya. Oke, nah saudara, Yesus menangisi Yerusalem karena menolak kasih karunia Allah. Ya, ada kasih dan kesabaran Allah menanti Yerusalem datang. Ya, Israel datang sebagai umat Allah, tapi mereka menolak, saudara-saudara. Yesus menubuatkan, ya, Yesus menubuatkan bahwa tidak ada batu satu yang akan ada di atas batu yang lain. Waktu Yesus disalib, saudara-saudara, waktu dieksekusi salib, orang-orang Yahudi semua, imam-imam bilang, biarlah kami dan generasi kami, anak cucu kami yang akan menanggungnya. Terjadi, saudara. Ya, makanya hati-hati dengan pengakuan kita. Saudara, tahun 70 Jenderal Titus datang menghancurkan Yerusalem. Bait Allah yang megah, lulu lantah habis, sudah rata tanah. Tidak ada lagi negara Israel pada waktu itu. Tidak ada, saudara. Orang Israel tersebar kemana-mana ribuan tahun. Nanti tahun 1947 ya atau 49 baru terbentuk lagi itu negara Israel. Jauh sekali ya. Jadi hati-hati, saudara, dengan ucapan, saudara. Tapi ini yang menarik ya. Yesus katakan begini di ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Oh haleluya. Nah, jadi sampai sekarang orang Israel menantikan Mesias. Ya, menantikan Mesias untuk datang kepada mereka. Sementara kita orang Kristen menantikan Yesus datang sebagai hakim yang adil. Nah, Yesus akan datang kedua kali. Waktu Yesus datang kedua kali, semua umat, semua siapapun yang menolak Yesus akan tunduk di hadapan kekuasaan Raja di atas segala raja. Ya, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan ya. Kalau kita melihat waktu Yesus pertama kali masuk di Yerusalem ya, di pasal 21 di sana di ayat 9 dikatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya keselamatan sudah datang, Mesias sudah datang. Mereka mengaku seperti itu, saudara ya. Tapi waktu penyalipan, saudara, ya, mereka menolak Yesus. Luar biasa ini spirit agamawi. Hati-hati, saudara, dengan spirit agamawi. Tuhan Yesus menghardiknya. Kita orang Kristen, anak Tuhan, murid Tuhan, tidak hidup dalam spirit agamawi, saudara. Ingat, Tuhan Yesus akan datang kembali. Hidup yang ada, Tuhan kasih kesempatan. Kalau saudara masih hidup saat ini, itu kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan ya. Kalau saudara sehat, kuat, bahagia, berlimpah di dalam Tuhan ya. Saudara punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya usaha, punya pekerjaan, pelayanan, semua itu kemurahan Tuhan, semua itu titipan Tuhan. Hidup yang ada kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, sementara orang Israel menantikan Mesias
Yang pertama kali karena mereka menolak Yesus. Ya, Yesus akan datang sebagai hakim yang adil. Makanya kalau saudara dengarkan berita kasih karunia hari ini, jangan keraskan hatimu. Bertobatlah. Agamamu tidak dapat menyelamatkan engkau. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Ya, datang kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagai saudara ya, aplikasi praktis bagi kita dalam kajian pasal 23 ini saudara. Mari kita waspada terhadap kemunafikan. Jangan kita menjadi anak Tuhan, jadi orang Kristen munafik saudara. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dalam belas kasihan, ya, yang hidup dalam keadilan, yang hidup dalam kesetiaan, ya, sebagai inti iman kita. Dan tetap taat pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Semakin kita taat pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, semakin kita alami kuasa Tuhan. Amin. Saudara mau mengalami kuasa Tuhan, tidak ada cara lain saudara. Taat, tidak ada jalan pintas untuk mengalami kuasa Tuhan. Tetap taat saja, setia saja. Ya, taat. Saudara-saudara, dalam kerajaan Allah, Anda mau berhasil, Anda mau dipromosikan oleh Tuhan, tidak ada cara lain selain kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan supaya engkau ditinggikannya. Haleluya. Kalau Tuhan yang tinggikan, tidak ada yang dapat menurunkan saudara ya. Kalau Tuhan yang buka pintu, tidak ada yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Luar biasa. Dahsyat Tuhan Yesus. Ya, kalau saudara mau memiliki hidup yang kekal, tidak ada jalan lain. Terima Yesus. Hanya Yesus jalan yang lurus. Satu-satunya jalan yang lurus. Tidak ada jalan yang lain. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara diberkati. Amin. Mari kita tetap terus baca Alkitab kita supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Ya, lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Ya, besok kita akan mengkaji Matius pasal 24 dan ini menarik sekali saudara karena ini berbicara tentang akhir zaman. Ya, pasal 24, pasal 25 itu kelompok pengajaran Yesus tentang akhir zaman. Dan semua Injil-Injil, cuma Injil Matius yang ada pengajaran tentang akhir zaman yang begitu detail. Nah, ini luar biasa ya. Ini ciri khasnya Injil Matius. Ya, Tuhan Yesus baik, bangkit murid-murid Tuhan, bangkit anak-anak Tuhan yang selalu berpegang pada firman Tuhan. Amin. Saudara diberkati, ya. Mari kita jadi anak Tuhan yang rendah hati, yang selalu bergantung kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya pada firman Tuhan Yesus. Maka saya percaya kita akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, saya mengalami banyak mujizat, mengalami banyak pertolongan Tuhan. Saya percaya engkau juga akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kalau saudara ada pokok-pokok doa, entahkah itu dalam keluargamu, pergumulan keluargamu, pergumulan keuangan, sakit penyakit, apapun itu, datang serahkan kepada Tuhan. Kita punya raja di atas segala raja. Kita punya Mesias, raja yang diurapi. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang benar. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Engkau firman Allah yang menjadi manusia. Engkau yang sudah menebus kami, membenarkan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tolong kami agar kami menjadi murid-murid Tuhan yang rendah hati. Murid-murid Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tolong kami agar kami tidak terbelenggu dan tidak terpenjara menjadi orang Kristen agamawi. Tapi kami betul-betul
menjadi warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut hari ini dengan penuh syukur. Rahmat-Mu yang heran, anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Kami mau terima dengan penuh sukacita segala keberkatan dan kelimpahan daripada Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sehat, kami kuat, kami bahagia, kami berlimpah, kami penuh sukacita, kami penuh semangat di dalam Tuhan dalam menghadapi setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Karena kami percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kami. Immanuel, Tuhan selalu ada serta dengan kami. Terpujilah nama Yesus Tuhan kami. Kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami juga mau bersatu hati, kami mau berdoa. Kalau ada sahabat-sahabat yang sedang sakit saat ini, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Yesus penyembuh yang ajaib. Dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala sakit penyakit, sakit apapun itu, kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh oleh bilur-bilur darah Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Buat setiap sahabat-sahabat yang sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, pergumulan pekerjaan, usaha, Tuhan Yesus campur tangan. Kami percaya burung di udara Tuhan pelihara, bunga di taman Tuhan dandani. Demikian juga dengan setiap anak-anak Tuhan. Tuhan yang buka jalan, Tuhan yang memberkati setiap usaha, Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan, Tuhan yang memberkati setiap profesi, bahkan anak-anak, bahkan sampai cucu-cucu kami dijadikan berhasil untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Hujan keselamatan terjadi buat setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita beritakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama. Bagikan pemberitaan ini di wall saudara atau di grup-grup saudara, di WA saudara. Saya percaya firman Tuhan jadi berkat. Saudara sudah memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama, bergandengan tangan. Puji Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita sampai dengan saat ini. Terima kasih juga buat saudara yang sudah menabur bintang. Terima kasih buat saudara yang sudah doa dan support pelayanan ini. Mari kita sama-sama bangkit bersama-sama dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Jam 8 WITA bersama di channel Pendeta Raymond Mantik. Besok kita akan kaji Injil Matius pasal 24. Saya dorong saudara baca Alkitab di rumah. Orang Kristen harus baca Alkitab, ya. Jangan sampai kita jadi orang Kristen yang malas baca Alkitab, ya. Di sini zaman ini tantangannya begitu berat, ya. Orang lebih senang baca komik kuco, baca novel-novel di HP daripada baca Alkitab. Jadi saudara, ya, mari baca Alkitab di rumah kita masing-masing. Dan saya dorong saudara baca Injil Matius pasal 24, dan besok kita ada kajian bersama-sama di sini lewat kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Sambut hari ini dengan senyum, dengan sukacita. Berkat Tuhan melimpah buat kita. Semangat, semangat, semangat. Haleluya. Tuhan Yesus baik.